Baik, semangat semua ya. Semangat. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya supaya ilmu yang kita dapat bermanfaat dan juga pembelajaran yang kita lakukan lancar. Berdoa dipimpin oleh Mbak Ayah. Silakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Laila Sulfetria, Hairun ya, hadir semua ya. Ya Bu. Nah sekarang untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, kita nyanyikan sebuah lagu Berkibarlah Benderaku bersama-sama ya. Ya Bu. Silakan Mbak Ayah dipimpin. 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa, siapa berani menurunkan kau, serta rakyatmu membela sang merah putih yang perwira. Berkibarlah selama-lamanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, hari ini kita akan masuk di tema baru ya, yaitu pada tema 3 tentang makanan sehat, subtema 1 pembelajaran 1 tentang bagaimana tubuh mengolah makanan. Sebelum itu Ibu mau tanya, apakah kalian selalu makan makanan yang sehat? Iya Bu. Iya. Menurut kalian, apa sih kriteria makanan yang sehat itu? Tidak tahu. Nah, kriteria makanan yang sehat yaitu makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna, yaitu terdiri dari vitamin, mineral, protein, karbohidrat, kalsium, lemak, dan fosfor. Seperti itu ya anak-anak? Ya Bu. Nah, sekarang Ibu punya gambar iklan. Coba kalian amati gambar iklan yang Ibu bagikan itu. Kira-kira gambar iklan itu berisi tentang apa anak-anak? Tidak tahu. Iya, gambar iklan itu kalian belum tahu ya isinya tentang apa. Ibu jelaskan. Memang sebelum mengetahui makna dari sebuah iklan, kita harus mampu mengetahui kata kuncinya terlebih dahulu. Nah, apa sih Bu kata kunci itu? Kata kunci adalah kata yang memiliki keistimewaan atau kata yang digunakan sebagai kode untuk menghubungkan ke kata lain. Nah, ciri-ciri dari kata kunci adalah yang pertama, terdiri dari 1 atau 2 kata yang membentuk frase kata. Yang kedua, mengandung kata yang unik. Yang ketiga, mewakili seluruh isi dari informasi suatu bacaan. Seperti itu anak-anak. Sudah paham atau masih bingung? Sudah paham ya. Baik, kalau begitu sekarang Ibu akan bentuk kalian menjadi 2 kelompok. Mbak Lala kelompok 1, Mbak Ayah kelompok 2 ya. Ya Bu. Tugas kalian buka di LKS-nya ya, di halaman 15. Itu ada sebuah peta konsep. Nah, sekarang kalian tulislah peta konsep tersebut dengan makna dari kata kunci, kemudian ciri-ciri kata kunci, lalu kata kunci dari iklan yang Ibu berikan tadi, dan alasan mengapa kalian memilih kata tersebut sebagai kata kunci. Seperti itu ya. Ya Bu. Sekarang dikerjakan, ayo. Ada yang kesulitan Mbak? Ini gini Bu. Oh, yang ciri-cirinya tadi apa ciri-cirinya? Yang pertama terdiri dari 1 atau 2 kata yang membentuk frase Kata-kata. ya. Yang kedua mengandung kata yang unik.
Dan yang ketiga mewakili seluruh isi bacaan. Ya, seperti itu ya Mbak ditulis. Sudah Mbak Lala? Oh ya, pintar sekali. Sudah semua ya? Sudah. Ya. Selanjutnya berbicara mengenai makanan yang sehat. Sebelum makanan dicerna oleh tubuh, makanan akan melalui yang namanya proses pencernaan. Nah, di dalam proses pencernaan itu pastinya terdapat organ-organ pencernaan. Maka dari itu, hari ini kita akan mempelajari organ pencernaan pada hewan ruminansia. Apa itu, Bu? Apa itu hewan ruminansia, Bu? Nah, hewan ruminansia adalah kelompok hewan pemamah biak. Contohnya seperti kambing, kerbau, sapi, lalu rusa, domba, seperti itu anak-anak. Mengerti? Ya, Bu. Sistem pencernaan pada hewan ruminansia itu lebih kompleks anak-anak dibandingkan dengan hewan lainnya. Selain itu, hewan ruminansia itu di lambungnya terdapat 4 bagian dan memiliki fungsi yang spesifik, yaitu fungsi yang tersendiri, itu ya. Selain itu juga hewan ruminansia itu pencernaannya dibantu oleh bakteri, ya. Nah, sekarang ibu punya hewan sapi. Sapi tadi termasuk hewan ruminansia ya? Iya. Ya. Ibu akan jelaskan mekanisme pencernaan pada hewan sapi. Yang pertama yaitu pada bagian mulut, karena rumput pertama kali akan masuk ke dalam bagian mulut, ya. Di dalam bagian mulut ini terdiri dari beberapa organ pencernaan. Yang pertama yaitu gigi. Gigi pada sapi ini tersusun dari 2 jenis gigi, yaitu gigi seri dan gigi geraham. Gigi seri adalah gigi yang digunakan untuk memotong makanan, dan gigi geraham adalah gigi yang digunakan untuk mengunyah makanan. Yang kedua di sini ada lidah. Lidah di sini berfungsi untuk merengkuh makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju ke lambung. Dan yang ketiga ada saliva. Saliva ini merupakan enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi. Ya, seperti itu. Kemudian setelah di bagian mulut di sini, kemudian makanan akan masuk ke dalam bagian lambung. Lambung di sini juga tadi Bu sudah bilang ya, lambungnya itu memiliki 4 bagian. Ya, di sini ada bagian yang pertama yaitu bagian rumen, kemudian retikulum, omasum dan apomasum. Nah, apa sih Bu ciri-ciri dari keempat lambung itu kenapa berbeda? Nah, yang pertama tadi rumen. Rumen adalah tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan bakteri. Di sini makanan akan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Nah, rumen itu di sebelah sini. Kelihatan ya? Nah, kemudian retikulum. Retikulum adalah tempat terjadinya proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke dalam omasum. Retikulum di sini. Ini. Kemudian omasum. Omasum di sini. Makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan akan masuk ke apomasum. Dan yang terakhir yaitu apomasum. Apomasum adalah di sini makanan akan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan yaitu enzim pepsin. Ya anak-anak, seperti itu. Kira-kira sudah paham di bagian organ pencernaan hewan ruminansia? Kalau sudah paham, sekarang kelompok tadi tetap ya kelompoknya. Buka halaman 17. Di situ ada sebuah diagram. Ada yang kosong ya di situ ya diagramnya. Nah, sekarang kalian isi diagram yang kosong tersebut secara berkelompok. Nanti perwakilan 1 orang maju. Silakan.
dikerjakan. Sudah anak-anak? Ya, Bu. Nah sekarang siapa yang berani maju? Saya. Iya silakan Mbak Ayah maju. Yang pertama, rumput akan dikunyah dan masuk ke mulut. Iya betul sekali. Lalu selanjutnya Lalu menuju ke ke esofagus. ya esofagus itu adalah kerongkongan ya anak-anak. Iya, Bu. Lalu selanjutnya menuju ke Menuju ke rumen. iya betul selanjutnya Selanjutnya akan menuju ke mulut. iya kemudian Dari mulut lanjut ke iya retikulum. betul sekali. Oh, Lalu masuk. iya Dan aku masuk. iya pintar sekali. Terima kasih Mbak Ayah. Ya, Silakan tepuk tangan. Iya betul sekali ya yang dipresentasikan dalam Mbak Ayah tadi. Ibu beri sedikit penjelasan. Rumput pertama kali dikunyah di dalam mulut, kemudian akan masuk ke esofagus atau kerongkongan, kemudian akan masuk ke rumen. Di dalam rumen ini terjadi proses pencernaan dengan gangguan bakteri, kemudian akan masuk ke mulut. Di dalam mulut ini makanan akan dikunyah hingga halus, kemudian akan menuju ke retikulum. Dalam retikulum ini, makanan akan difermentasi oleh bakteri anaerob dan protozoa. Kemudian akan menuju ke omasum dan yang terakhir adalah abomasum. Proses yang terjadi di dalam abomasum ini yaitu pencernaan dengan enzim pepsin. Seperti itu ya anak-anak. Ya, Sudah Bu. mengerti? Sudah. Baik, pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, sekarang kita simpulkan ya. Tadi kita belajar tentang apa saja, anak-anak? Yang pertama, iya, pencernaan pada hewan ruminansia. Organ pencernaan lebih tepatnya ya pada Iya. hewan ruminansia. Lalu iklan, ya betul sekali. Lalu bagaimana perasaan kalian sudah mempelajari organ pencernaan dan iklan? Senang. Kalian supaya bisa giat lagi dalam belajar, ibu berikan PR di rumah. Ya, Bu. PR-nya sangat gampang. Kalian amati hewan di sekitar kalian. Salah satu saja. Bebek. Iya, bebas. Salah satu saja. Kemudian kalian tulislah organ pencernaannya. Minggu depan dikumpulkan. Mengerti? Mengerti. Iya, kalau sudah mengerti, Kucing nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, kucing boleh, ayam boleh. Terserah yang ada di sekitar kalian saja. Ya, Bu. Ya. Kalau begitu pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa. Silakan Mbak Ayah ditutup. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.